Seperti biasa karena untuk memulai suatu diskusi pasti ada pendahuluannya juga ya untuk kelompok pencapir. Jadi kita akan memulai dengan tata tertib dari diskusi ini. Yuk kita lihat video bumper untuk teman-teman bisa mengikuti tata tertib diskusi ini secara baik. Silakan. Ya, demikian ya. Jadi tolong nanti di mute semua. Dan kalau ada pertanyaan, karena Pak Direktur hanya punya kesempatan waktu untuk 1 jam, jadi kalau untuk ada pertanyaan, silahkan di chat room. Nanti kita ada apa namanya, kita akan kumpulkan dan kita akan berikan. Dan jangan lupa, ini banyak sekali WA masuk ke saya. Katanya tidak bisa masuk karena sudah full. Memang kapasitasnya hari ini cuma 500 ya. Dan jangan jangan khawatir karena ini pasti akan kita rekam dan nanti akan di-share melalui channel YouTube. Begitu. Untuk menunggu kita mungkin harus sedikit ini dulu lah ya, apa namanya, brainstorming. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Dirjen AHU, Kementerian Hukum Republik Indonesia, baru saja mengeluarkan kebijakan tentang pemeriksaan substantif SABH, suatu proses verifikasi. Jadi ini adalah penambahan satu proses tambahan ya, yaitu verifikasi dari data Badan Hukum Perseroan yang dilakukan oleh Dirjen AHU melalui SABH. Yang ini dimulai dicanangkan tanggal 27 Oktober 2025. Di mana verifikasi ini terbatas ya, hanya untuk mencakup perubahan data direksi, komisaris, dan peralihan saham. Dan pergantian nama ya, untuk pemegang saham itu tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan transparansi data badan hukum. Nah, itulah yang yang memicu kita, biarpun kelompok pencapir itu sudah mengadakan diskusi di bulan ini, tetapi karena ini melihat sangat penting eh, tema ini untuk diangkat, akhirnya kita mengadakan diskusi tambahan di bulan Oktober ini. Dan terlebih lagi Pak Andi Taleting waktu itu berkenan untuk menjadi narasumber pada diskusi ini. Nah, ada hal yang kenapa saya waktu me, apa, menghubungi beliau tertarik untuk mengangkat isu ini. Pertama karena kita lihat ya, begitu banyak tanggapan dari teman-teman notaris berkenaan dengan verifikasi ini. Katanya memperlambat, katanya menambah titipan dan segala macam. Sebagai kelompok diskusi yang ingin tahu kebenarannya, tentu kita curiosity-nya tinggi. Makanya kita tanya, apakah seperti itu? Jadi kita biasakan tidak bicara di dalam koridor gosip ya, tapi kita harus mempertanyakan pada
orangnya gitu. Ada satu hal yang menarik, Pak Andi menyatakan bahwa sebetulnya pada garis besarnya kebijakan ini dikeluarkan untuk memproteksi notaris sendiri. Memang pada bulan kapan ya? Beberapa bulan lalu saya teman-teman di kelompok pencapir kebetulan kan juga diterima oleh Pak Menteri KUM. Di situ Bapak menggarisbawahi, tolong ibu-ibu notaris katanya, tolong dijaga peralihan pemegang saham yang sangat banyak terjadi ya, eh, kasus-kasus di terutama di dalam perseroan terbatas ini yang diakibatkan karena tidak akurat atau tidak dilaksanakannya peralihan saham secara betul. Kita catat baik-baik. Makanya begitu keluar kebijakan ini, dalam hati saya, oh ini berarti rely on pada kebijakan dari Pak Menteri bahwa sangat menjaga jangan sampai ada banyak kasus-kasus di masyarakat yang tentunya melalui notaris yang mengakibatkan pengalihan saham tanpa sepengetahuan dari pemegang saham. Kalimat kedua yang menarik selain tadi proteksi bagi notaris, juga katanya tidak ada waktu yang dikurangi. Nah, kita nanti akan tanya kepada beliau, apakah betul waktunya tidak akan berkurang, ya? Dan hanya ada proses finalisasi sebelum keluar SK atau SP. Kita tahan dulu ya beberapa waktu untuk memastikan adanya konfirmasi dari para pemegang saham. Nah, eh, dua hal tersebut yang akhirnya eh, memberanikan diri kita. Ya sudah Bapak, kalau memang menurut Bapak dua hal itu yang menjadi latar belakang untuk dikeluarkannya kebijakan tersebut, yuk kita satukan apa namanya persepsi kita supaya akhirnya demi alasan keamanan notaris dan keamanan masyarakat, kenyamanan investasi di Indonesia, maka ini akan menjadi sesuatu yang harus kita setujui bersama. Nah, akhirnya si Bapak mau ya, Pak Andi Taleting bersedia untuk hadir pada acara di pagi ini. Itu mungkin yang saya jadikan prolog. Dan untuk menunggu waktu, kita sudah hadir Ibu Irma Devita. Tadinya Bu Irma Devita akan muncul di belakang untuk menjadi apa namanya penyeimbang. Tetapi kalau daripada kita nunggu, mending kita dengarkan dulu Mbak Irma Devita seperti apa sih insight-nya berkenaan dengan kebijakan yang sudah yang baru saja di launching oleh eh, Dirjen AHU. Silakan Mbak Irma. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita sama-sama notaris nih, jadi dalam arti di sini kita punya problem yang sama sebetulnya, seperti yang disampaikan oleh Teh DT, bahwa Ibu Dewi Tenti, bahwa kondisinya adalah kita kepingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, di mana kita selalu kayak kemarin kasusnya saya juga ngalami sendiri ketika saya harus akad kredit, sedangkan ternyata jangka waktu direksi dan komisarisnya itu berakhir, kita terpaksa langsung tanda tangan RUPS untuk perpanjangan jangka waktu direksi dan komisaris, dan terus kemudian harus keluar saat itu juga SP. Padahal dalam arti di sini dengan adanya, saya sambil share screen ya, dengan adanya informasi terkait dengan berita terbaru, yaitu tentang harus adanya verifikasi. Kenapa istilahnya? Saya sempat juga berdiskusi dengan Bu Dewi Tenti mengenai pemeriksaan substansif dari SHBH. Itu seperti apa sih sebenarnya? Karena
Harusnya TDT mungkin kalau yang namanya suatu kebijakan ataukah suatu peraturan itu dikeluarkan dalam bentuk Permenkumham. Jadi kita sama klien juga enak ya. Jadi artinya nih aturannya ini gitu kan. Kalau ini kan cuman istilahnya nih dari WA apa dari Instagram, di mana Instagram itu apakah sebuah alat bukti, apakah sebuah aturan kan begitu. Nah, itu yang menjadi dasar untuk kita berbicara kepada klien. Nah, itulah yang akhirnya menyulitkan juga buat kita karena ternyata bisa terjadi kondisi yang kita hadapi di lapangan itu eh, alamat email tidak sesuai, terus kemudian ternyata sekedar. Jadi kita kan kadang-kadang mendapatkan limpahan dari notaris-notaris sebelumnya ya, supaya cepat misalkan cuma ditulis abc@gmail.com gitu, atau ari@gmail.com. Padahal itu tidak mungkin ada alamat dengan Gmail dan kondisinya cuma tiga suku kata, tiga huruf seperti itu. Dan kita kalau misalnya itu sampai digunakan sebagai dasar untuk mengkonfirmasi, itu akan memberikan waktu yang lebih lama bagi kita untuk mendapatkan konfirmasi balik dari Kementerian Hukum dan HAM. Memang itu niatnya baik seperti Teh DT yang sampaikan, karena banyak hal saya pun mengalami ini sebenarnya yang jadi direktur atau komisaris ini orang yang betul atau bukan gitu. Karena terus terang aja Pak, Bu, begitu saya melakukan konfirmasi di dalam apa namanya print out total anggaran dasar apa resume anggaran dasar yang kita bayar PNBP 500.000 itu terkadang isinya sama yang di dalam print out itu tidak sama. Itu juga saya juga merasa heran kenapa bisa seperti itu gitu loh. Karena beberapa hal yang kita lakukan di situ bisa terjadi ketika di dalam print out tertulis bahwa dalam akte nomor 123 misalnya tanggal 1 Januari 2021 misalnya itu ada perubahan direksi dan komisaris, tapi ketika kita dapat dari klien ternyata tidak ada perubahan direksi dan komisaris tersebut begitu. Sedangkan di dalam hasil di print outnya itu ini menyebutkan tentang adanya perubahan direksi dan komisaris tersebut. Memang di sini kita juga harus melakukan kalau istilahnya ini istilah kita, istilah orang muslim tuh muhasabah. Melakukan muhasabah tuh artinya kita juga harus saling melindungi dari sesama notaris. Kadang-kadang yang dimasukkan biar cepat, kita masukkan alamat email sembarangan. Terus kita lakukan salah input. Ya seperti tadi, ada perubahan direksi dan komisaris, ternyata aktenya tidak ada. Nah, dalam hal ini itu yang akan diberantas, dalam arti diberantas itu diperbaiki dari sistem yang ada, di mana tujuannya adalah proses menjadi lebih valid supaya memang betul tidak terjadi hal-hal yang di luar dari yang sebenarnya. Terus juga mencegah terhadap manipulasi. Ini saya bukan berbicara atas nama Kementerian Hukum dan HAM, tapi saya merasakan sendiri begitu ya ketika saya melakukan perubahan ini akad kredit harus cair, ternyata surat persetujuan penerimaan pemberitahuannya belum keluar karena harus ada verifikasi. Padahal begitu kita cek alamat emailnya salah semua, nggak mungkin AHU mengirimkan email ke alamat yang seperti ini misalkan. Terus nomor teleponnya juga 00000 begitu, masih tertulis seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kalau menurut saya alangkah baiknya masukan yang bisa kita berikan. Jadi nggak langsung komplain nggak bisa nih harus pakai ini. Sebetulnya tujuannya baik Bapak Ibu sekalian, termasuk juga meminimalisir kemungkinan permasalahan hukum dan meningkatkan kepercayaan dari investor. Jadi nanti rencananya akan tersedia konfirmasi persetujuan dari pemegang saham, di mana konfirmasi tersebut dilakukan melalui aplikasi untuk memastikan bahwa pemegang saham sebelumnya sudah tahu dan sudah setuju. Nah, kata-kata sudah setuju ini sebenarnya kalau dari sisi saya kurang tepat ya, karena takutnya
orang perubahan itu kadang-kadang dia terus karena oh jadi harus pakai persetujuan saya nih gitu. Begitu harus pakai persetujuan saya terus langsung saya berubah pikiran deh gitu. Padahal akte sudah membuat menjadi dasar terjadinya suatu peralihan hak begitu. Nah, ini yang kita perlu nanti juga pertanyakan. Terus kemudian terkait juga perubahan susunan pengurus. Bisa jadi yang diangkat tidak setuju. Makanya kenapa rekan-rekan sekalian, kalau saya, pengalaman saya pribadi ya, ketika akan ada perubahan susunan pengurus tiba-tiba, artinya diberhentikan tiba-tiba, alangkah baiknya kalau melalui surat pengunduran diri dari pengurus yang bersangkutan, baru RUPS melakukan pengesahan terhadap pengunduran diri dimaksud. Dibandingkan tiba-tiba diberhentikan. Karena kalau tiba-tiba diberhentikan, sebetulnya masih ada waktu atau dinyatakan bersalah, masih ada waktu 30 hari untuk melakukan pembelaan diri. Artinya susunan direksi dan komisaris tersebut masih belum valid begitu. Apalagi kalau memang masih membutuhkan instansi yang berwenang, persetujuan dari instansi yang berwenang, seperti halnya berkaitan dengan adanya persetujuan dari fit and proper test misalkan. Nah, untuk itu apakah kita tahu, apakah kita ngeh bahwa itu masih perlu loh persetujuan dari instansi yang berwenang terkait misalnya saham-saham dari ISDM begitu, yang di Minerba. Nah, apakah kita sadar bahwa kalau misalkan dia belum aktif karena belum mendapatkan fit and proper test. Nah, hal-hal seperti itu yang terkadang terlewati dan di mana hal ini yang akan dikonfirmasi. Cuman memang kelemahan dari konfirmasi ini menyulitkan bagi kita karena waktunya jadi bertambah. Nah, di mana di sini kalau kalau ininya dia janjinya dari Kumham, di sini pemeriksaan substansif memastikan bahwa setiap transaksi perubahan PT yang meliputi perubahan data direksi dan komisaris, peralihan saham dan penggantian nama pemegang saham telah sesuai dengan dokumen pendukung yang diunggah. Ini kembali lagi pengalaman saya, yang diunggah sama yang di entry itu tidak sama, sama sekali tidak sama. Ada perubahan direksi ternyata tidak ada. Ada perubahan KBLI ternyata kenyataannya tidak ada di dalam aktenya. Nah, selama ini semua dibebankan kepada notaris. Jadi saya sendiri juga ngerasa, wah kita sasaran tembak banget nih. Karena apa? Kok jadi akhirnya notaris semua yang harus tanggung jawab. Kalau salah ya berarti notarisnya nggak benar nih gitu. Nah sebenarnya tujuan dari verifikator ini merupakan suatu hal yang menurut saya itu baik. Niat wabil niatnya itu baik kembali lagi. Tapi ini juga menjadi cerminan dari atau muhasabah dari atau refleksi diri dari para notaris-notaris semuanya sekalian. Saya tidak menyalahkan karena saya mendapatkan juga kadang-kadang sudah perubahan ke 17 misalnya atau perubahan ke 18 misalnya begitu. Di atasnya itu semua ininya data-datanya itu masih 0000. Terus emailnya juga asal masuk aja emailnya. Nah, padahal ketika nanti ini kita harus dilakukan verifikator, pasti tidak akan bisa dihubungi begitu. Nah, inilah yang sebenarnya patut kita lakukan perbaikan kepada masing-masing PT yang datang kepada kita. Jadi salah satu hal atau satu langkah hal di mana penting kita ketahui bahwa kalau dulu ada proses di dalam SABH, dulu masih namanya SABH yang ada tidak keberatan menteri, itu setelah kita melakukan input, dia ada yang namanya poin 6, pengajuan dilakukan paling lambat 60 hari sejak tanda tangan akta di mana lewat dari tanggal tersebut menjadi bubar. Nah, kemudian kalau sudah input, kemudian ada yang namanya keluar tidak keberatan menteri, di mana maksimum 30 hari dokumen fisik harus diserahkan ke Kamwil, Depkes, dulu masih Depkes, dan HAM, kemudian ditembuskan ke Dirjen AHU lewat dari 30 hari tidak keberatan menteri menjadi gugur dan diajukan ulang. Nah,
poin 7 inilah sepertinya yang mau dihidupkan kembali. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan pada saat ini yang kita hadapi karena mendadak, pertama mendadak. Tiba-tiba tanggal 27 Oktober sudah berlaku, padahal kita nggak ada persiapan, nggak ada sosialisasi. Itu yang mungkin kita bisa tanyakan nanti kepada Pak Direktur. Terus kemudian juga yang kedua, tidak ada Permenkumham yang menjadikan dasar bahwa ini harus ada verifikasi dulu loh gitu. Jadi kita tidak bisa menyampaikan itu kepada klien. Tapi saya kembali lagi bahwa kita sih dari sisi notaris ini malah bagus karena kita bisa saling mengkoreksi, dalam arti mengkoreksi diri sendiri bahwa apa yang kita sampaikan dan kita input adalah hal yang benar. Karena banyak juga ya mohon maaf kadang-kadang kita nggak ada waktu untuk input sendiri, yang input adalah karyawan yang dimasukkan. Ya, yang penting keluar SP-nya begitu. Jadi dikeluarkan 0000, kok bisa? Ya udah itu aja terus yang berlaku. Padahal data yang diinginkan adalah dengan adanya verifikasi seperti ini, data yang diinginkan adalah data yang sesungguhnya. Nah, hal tersebutlah yang menjadi dasar kita akhirnya menjadi terhambat ketika kita akan menunggu hasil verifikasi karena datanya si pihak ahunya juga tidak bisa mengemail atau mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan karena datanya nggak ada begitu. Terpaksa kita rubah dulu nih, yang pengalaman saya kemarin itu kita rubah dulu, kita masukkan data yang benar, terus orangnya kita telepon, tolong diangkat, tolong dijawab, sekarang semacam itu, terus kemudian baru dilakukan cepat dan itu cuman 1 hari ya kira-kira. Padahal kita biasanya kan langsung gitu kan, tapi karena harus ada verifikasi, terus pas kita buka buka itu ya loh kok 000, terus alamat emailnya kok ngaco. Terus kita langsung telepon ke klien, tolong dong ini alamat yang benar apa, email yang benar apa, nomor telepon yang benar apa. Terus kalau ada telepon cepat diangkat atau kalau ada email cepat dibales. Selesai, langsung dalam 1 hari itu selesai begitu. Mungkin pengantar dari saya seperti itu. Mbak Irma, Ya, oke. terima kasih. Diduain Iya, dong. Terima kasih ya Mbak Irma. iya. Saya masih WA ini sama Pak Andi. Jadi beliau masih menemani Pak Dirjen dan Pak Menteri. Nah, kalau potret besarnya memang seperti itu, sepakat sekali ya. Nah, terlebih kita lupa ya, SABH pertama kali itu tahun berapa itu? Itu artinya berarti kan tidak ada data yang mutakhir ya, ya selama itu gitu. Dan ingat nggak kita waktu di zaman-zaman awal itu untuk menginput NPWP boleh 000 dulu Iya, ya kan? benar, Yang benar, Pak. penting Benar, jadi benar. si apa si sistem itu tidak ada screening sama sekali, yang penting Betul, terisi ya betul, kan? betul, NPWP betul, 000 betul. dan sekarang udah nggak boleh lagi ya NPWP Benar, 000. benar. Kemudian mungkin sekarang alamat email. Kalau saya sih melihatnya ini menarik karena apa? Mm. Menuju sinkronisasi kebijakan dengan kementerian lain, buzzer banyak pakai email bodoh. Iya. Benar Mbak Dete. Iya. Kenyataannya yang kita alami itu, yang saya alami ya, ini baru terjadi dan baru berlaku langsung terjadi di saya begitu. Hmm. Ini nggak cair-cair nih kreditnya nih gara-gara nggak ada SP-nya. Sampai saya bilang coba pakai pasal 94 ayat 5. 94 ayat 5 itu adalah merupakan pasal yang digunakan untuk supaya kalau misalkan eh, kapan berlakunya direksi dan komisaris itu terhitung sejak rapat ditutup, sejak apa yang disampaikan di dalam akta. Kalau ternyata tidak disampaikan di dalam akta atau tidak ada kata-kata menunggu instansi persetujuan dari instansi yang berwenang, otomatis yang berlaku adalah sejak rapat ditutup, begitu. Hmm. Nah, itu kita pakai itu, tapi karena selama ini terbiasa harus pakai SP, nah otomatis nunggu SP-nya gitu loh Mbak.
Nah, ini yang Ya. akhirnya nggak cair-cair nih kreditnya gara-gara SP begitu. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat di sini dari Mm-mm, penjelasan Mbak Irma, satu ada mm-mm, pengkinian data ya dari alamat email ya. mm-mm, Nah, tapi bagusnya adalah pengkinian data tidak hanya untuk notaris, tetapi juga untuk SABH. Tadi Mbak bilang kadang-kadang kita mm-mm. udah bayar 500.000, tapi kok ternyata datanya tidak sesuai dengan apa yang ada di kita dan di mereka gitu kan. Jadi Betul, artinya betul. muhasabah tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk SABH juga Iya, gitu iya, kan. karena nggak dibaca berarti Mbak, yang diupload itu Betul, nggak dibaca gitu loh. betul, iya. Jadi memang Heeh, betul-betul heeh. kita sedang lagi mengkoreksi satu sama lain, ya Iya, kan? betul, betul. Satu, terus kedua untuk mekanisme, betul ya. Kita lebih kadang-kadang notaris itu cuman oke ada rules di mana itu ada penggantian dirkom. Kita tidak melihat Mm-mm, mekanisme, ya. mm-mm, mm-mm, Sementara tadi Mbak Irma udah jelas sekali menjelaskan bahwa mekanisme diberhentikan itu tidak langsung orang itu berhenti, tapi orang itu mempunyai hak untuk menjawab, hak untuk membela diri, ya kan? mm-mm, Oleh mm-mm. karenanya diperpanjang lagi, ya kan? 30 hari. Apabila dia tidak mempergunakan haknya, Ya, ya iya, monggo gitu kan. iya, Tetapi kalau betul. ternyata dia masih dalam kurun waktu, dia bisa mempergunakan haknya, ya kita notaris jangan terlalu aktif gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Jangan terlalu aktif. Iya, Nah, iya, betul, betul. karena ternyata ya itu Mm-mm. tadi ada mekanisme yang ternyata kadang-kadang misalnya oh ternyata dalam kurun waktu 30 hari boleh gitu ya Iya, diterima itunya dan akhirnya diubah lagi. dihilang, iya diubah lagi dan kembali lagi itu jabatannya ke dia. Yang Iya, kayak gitu iya. pasti akan sangat merugikan. Nah, di sini juga ada contoh. Tadi Mbak Irma sudah memberikan contoh ya bahwa karena tertib, karena bagus dan segala macam oleh karenanya 1 hari ya, 1 hari itu selesai. Di sini juga Selesai. nih ada nih Mbak Azalia. Mbak Azalia tadi Mm-mm, cerita, mm-mm. aku udah juga sih katanya gitu kan. Udah juga sih berapa hari Mbak? Karena dia kita emailnya kita cocokin dulu. Iya, Kalau Iya, betul. kita betul. cocokin Jadi Itu dulu. benar, triknya, benar, tips benar. dan Heeh. triknya hari ini sambil menunggu narasumber Eh, utamanya ya, iya, trik and heeh. tipsnya pada Mm, saat diterimanya ya kan data-data itu kita harus ada satu effort yaitu mencocokkan, ya kan, mm. mencocokkan. Setelah itu kayak tadi Mbak Irma, suruh standby, suruh standby, ya kan karena emailnya dari Ahu ya. Iya. Ya, Iya, emailnya dari heeh, Ahu, bukan heeh. dari Iya, notaris, iya, tapi iya, betul. konfirmasinya itu dari Mm, Ahu mm, mm, mm. untuk akhirnya kemudian kemudian eh, dicocokkan. Setelah itu Mm, mm. baru dia akan selesai verifikasi baru akan Iya, mengeluarkan. Satu betul. lagi Mbak Irma, kita Mm, akan mm. ngomongin masalah ini loh kan katanya gini. Oh, saya lihat itu ya. Oh, di IG-nya kan banyak sekali Mm, ini. iya. Heeh, Ini heeh, kan bicara tentang pengalihan karena heeh, ya heeh. harusnya Mm, sesuai dengan mm. apa quorum quorum rules gitu kan segala Pengalihan macam. apa nih? Pengalihan saham. Pengalihan saham ya kan? Iya, oke, Kenapa oke. gitu kan kalau Mhm. jadi jangan ngomongin masalah apa tapi rupsnya sendiri kan terikat dengan quorum kan seperti Betul, itu. betul, betul. Ada yang kadang-kadang kita lupa ya. Mhm. Kita juga di sini saling mengingatkan bahwa kita Betul, betul. diajarkan dulu ya ada titel umum dan titel khusus ya, bahwa Iya, RUPS itu betul. adalah suatu titel umum, tetapi bukan berarti dengan disetujuinya RUPS itu sudah beralih sahamnya, seperti itu kan? Betul, Nah, betul. otomatis ya itu hanya sebagai entrance-nya untuk akhirnya para pihak itu mengalihkan sahamnya, ya kan? Mhm. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah peralihan sahamnya itu sendiri yang merupakan suatu apa namanya levering dari si pemilik ke pembeli gitu kan. Mhm, Nah, mhm. pada saat itulah yang sebetulnya kita juga harus tanda kutip ya karena kan di situ tidak diharuskan memakai akta notaris. Mhm, Iya mhm, dong, mhm. ya kan di Betul, situ kan betul, boleh betul. boleh dia juga di bawah tangan, ya Tangan, kan. betul, betul. Nah, Atau itu jual beli. betul. Nah, sebetulnya itu juga mengkonfirmasi bahwa apakah betul ya kan ini sudah tanda tangani disetujui oleh si penjual seperti itu ya kan Mhm, karena mhm. pada saat akte pengalihannya terjadi ya di bawah tangan itu kita tidak mengerti sama sekali ya kan Betul, betul, prosesnya apakah betul. prosesnya dilakukan secara betul apa tidak ya Iya, betul. gitu jadi memang kecuali kalau memang ya disyaratkan bahwa pengalihannya pun harus melalui akte notaris.
Mm-mm. Nah, ini Iya, iya, ini permintaan baru kita ke AHU. Harusnya iya, dibunyikan seperti itu, Pak. Jadi biar iya. kita juga ikut jaga, Iya, ya betul. kan? Jadi gini Karena Mbak, lucu juga. banyak banyak hal itu yang terjadi. Saya kalau setiap kali saya memberikan materi terkait dengan peralihan saham, seperti yang Mbak DT sampaikan bahwa memang benar bahwa orang banyak sekali yang menganggap RUPS itu sudah merupakan suatu peralihan hak. Padahal sebenarnya seperti Teh DT sampaikan itu harus ada akte fund transport tadi, Hmm. akte pengalihan. Nah, kadang nggak diupload gitu loh Mbak. Satu pertama nggak diupload atau kita sendiri kita kadang-kadang mau melakukan proses akad kredit lah misalnya itu nggak minta bukti bahwa sudah dilakukan pengalihan saham tadi gitu Mbak DT. Nah, jadi akhirnya kita cuma minta RUPS-nya aja. Padahal belum tentu itu sudah terjadi. Bisa jadi mereka batal melakukan pengalihan Hmm. saham gitu kan. Hmm. Nah, itu yang akhirnya tidak cocok dengan hasil dari print out. Ini yang saya merasa heran, kok bisa perubahan direksi ada di print out, tapi di dalam akte justru nggak ada. Saya sampai Hmm. sampai bolak-balik, jangan-jangan ini ada satu halaman yang lepas nih, saya bilang gitu. Nggak ada, emang nggak ada, langsung dari A ke B, langsung demikianlah rapat ini karena tidak ada ini ditutup langsung Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu hal-hal seperti itu Mbak Dete. Artinya di sini selama ini memang kalau dulu kan ada yang namanya istilahnya tidak keberatan menteri. Kalau Hmm. saya sih lebih senang memang saya bukannya senang pekerjaan saya dihambat ya, tapi saya lebih senang ada mata kedua lah istilahnya Mbak, yang minum dulu mana ya. itu dari Namanya instansi. apa? Namanya apa? Karena kalau memang mata kedua atau dari instansi, itu kan otomatis di situ membuat kita tidak menjadi satu-satunya yang bersalah begitu kan. Kalau ini kan jadi kalau kalau sekarang ini kan sebelum ada verifikasi lagi, kalau misalnya sampai salah, ya udah lu yang salah, aktenya Hmm. salah gitu loh kan istilahnya kasarnya seperti itu begitu Mbak. Mbak Ini Irma, pertanyaannya udah banyak banget nih Mbak. banyak pertanyaan, nggak apa-apa kita rangkum. Ini alhamdulillah sudah mulai ada yang mau masuk stafnya beliau, jadi Oke, stay ya, tetap alhamdulillah. stay ya. Oke, Nah, oke. saya sambil nunggu ya, saya akan berbagi pengalaman pribadi saya lah, biar biar Mm-mm. kalau pengalaman orang kan, ah itu mah cerita dari mana? Ini cerita dari saya sendiri ya. Ini baru Iya, saja iya, iya. terjadi, ya Heeh, baru saja heeh. terjadi. Ada rules, semua oke dong, ya kan, bahwa Hmm, akan ada pengalihan saham. Penjualnya oke, pembelinya oke, kebetulan tanda tangannya di hadapan saya melalui akte notaris jual belinya ya. Nah, cuman saya pernah punya pengalaman yang nggak mau buru-buru melaporkan pemegang saham mm-mm, karena kalau tidak ada bukti bayar ya. Kalau saya pernah ada kejadian bukti bayarnya tersplit itu jadi masalah Mbak Ilma. Jadi saya mm-mm, perlu ada bukti bayarnya ya kan, mm-mm. perlu Iya, ada betul, betul. pokoknya konfirmasi uang itu masuk baru Benar, saya benar. Itu akan benar. nah itu. Nah, Kalau tapi perlu kwitansi, Mbak. ya, Kalau perlu kwitansi. kwitansi dan bukti bayar. Jadi Iya, setelah benar. itu ya. Nah, Heeh. saya sudah menerapkan cukup lama di kantor saya seperti itu. Nah, Mm-mm, karena saya minta itu tidak dikasih, saya hold dulu. mm-mm, Kemudian saya tanya ke penjualnya. Penjualnya bilang, iya tolong jangan dulu ya karena saya belum mendapatkan pembayaran gitu kan. Nah, sampai selesai, sampai hilang 30 hari itu. Artinya kan saya tidak melaporkan. Dan mm-mm, berperkaralah saya dapat somasi mm-mm, dari pembeli. Katanya notaris lalai melaporkan. Kalau mm-mm, buat saya alhamdulillah lah somasi mah kan cuma surat ya jawab aja. 4 kali 4 mm-mm. 16 sempat tidak sempat dibalas gitu saja ya. Kita jadi notaris santai, cool, jangan 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 grogi, grogi. jangan greget apalagi kemarin kita ngomong sama Pak Jaksa ya, Iya, notaris sahabat benar-benar. kejaksaan, nah kan Iya, gitu. Nah, benar. jadi santai aja dan ternyata betul pada saat ini saya sebagai notaris mungkin dalam kacamata mereka itu menyebalkan. Mm-mm, Tetapi saya sudah menjaga transaksi ini berjalan dengan baik. Bahwa mm-mm, apa penjual tidak dirugikan. Karena mm-mm, benar-benar dia belum mendapatkan pembayaran. mm-mm, mm-mm, Seperti mm-mm. itu. Nah, Iya, benar. eh, betul kan? Benar, Ya, benar, Pak.
Mm-mm. Sementara di satu sisi kita pengen terlihat performanya. Notaris ini mah cepet, notaris ini mah oke gitu Iya, kan. benar. Aduh, pada saat sekarang di dunia yang sedang tidak baik-baik aja, ya kan, Iya, benar. kriteria bagus itu bukan hanya cepat, tapi Benar, kehati-hatian, benar, ya kan, benar, benar, benar. kehati-hatian. Benar, Mbak, benar. Setuju, setuju banget. Setuju pakai banget. Walaupun dimarah-marahin ya, Iya, kok belum ya, benar, terserah benar, lah ya, benar, ya benar. kan. Gimana caranya kita lakukan? Karena banyak juga, Mbak, ini pengalaman juga ya. Sampai Namanya siapa? akhir, Udah kontak aku kok. sampai akhir itu saham itu nggak pernah dibayar, Mbak. Nah, Nggak iya, pernah disetor. Nah, artinya dia kan saham kosong. Saham kosong, pas dia mau jual, gimana caranya dia mau jual? Orang dia nggak pernah punya punya nggak pernah secara resmi sebagai pemegang saham gitu kan. betul, Nah, betul. hal-hal seperti itu juga menjadi bagian dari due diligence kita, walaupun kita nggak kayak lawyer ya, yang harus melakukan apa namanya benar-benar due diligence secara mendalam. Tapi Mm-mm. setidak-tidaknya bukti setornya mana, udah setor Ya, belum, kayak begitu-begitu. Kan dulu Mbak, sebelum 60 hari, itu kalau nggak upload bukti setor, kita nggak bisa melakukan perubahan. ya. Ternyata hilang, Mbak. Saya juga heran. eh Saya juga heran loh. Pas saya ngajar, terus kemudian saya ngajar, terus kemudian bilang bahwa, oh sekarang bisa Bu. Kita tanpa ngasih bukti setor, itu tetap bisa kita lakukan perubahan direksi dan komisaris dan lain-lain dan lain-lain. Lah, apa gunanya jangka waktu 60 hari sesuai undang-undang untuk mengupload bukti setor itu gitu kan? Nah, berarti selama selama hayat di kandung badan bisa terjadi itu memang benar-benar nggak setor gitu kan. iya, Nah, itu banyak, banyak. Dan menurut saya ini nanti akan menjadi multiplier efek yang luar biasa buat transaksi-transaksi lain termasuk ke nomini. Ya kan? betul, Ke betul. nomini. Karena kalau nomini kan kadang-kadang dia juga tidak terverifikasi apakah dia betul-betul membayar, apakah dia tidak. Karena kan yang tahu proses itu adalah bohirnya. Ya kan? Betul, Iya. betul. Satu lagi, Mbak, ke Mm-mm. teman-teman. Kenapa saya tadi mempunyai kebijakan harus terima dulu bukti fisik Setor. store. Mm-mm. Saya ada satu transaksi. Transaksinya adalah kliennya pasti klien lama dong, ya kan? Rada cincai Mm. sedikit lah, ya kan? Iya, Kalau iya, klien iya. lama tuh kadang-kadang kita ngasih privilege, tapi itu sebetulnya juga nggak bisa ya, harus sama aja. Mm-mm. Nah, eh, di sini di sisi kanan saya penjual, di sisi kiri saya pembeli dan mereka bilang sudah firm, sudah bayar. Dan itu tadi karena harus cepat dan segala macam saya harus Input. segera lapor, input, beres. Cepat sekali transaksinya besar, cepat, cakep. Tiba-tiba saya dapat somasi. Dari mana ya salahnya? Dari mana ya salahnya? Mm-mm. Yang namanya lawyer kalau udah mau mencoba bisa mencoba dari manapun. Begitu kita lihat ternyata antara saya menginput dengan masuknya uang karena uangnya banyak Pak Irma dengan masuknya uang jadi begitu transfer di jam segini begitu masuk di jam segono gitu kan Mm-mm. ternyata karena kita saking secepat kilatnya Mm-mm. pelapornya sudah ada beda berapa menit saja. Jadi Kenapa? notaris dianggapnya sudah melaporkan sebelum uang itu masuk. Coba Ya begitu. ampun. Padahal akhirnya uangnya masuk, Mbak, Dan sebetulnya. Ada masuk. karena memang coba-coba. Jadi ini kita ada di dunia coba-coba Astaga. juga di dunia ya. Di dunia coba-coba, Mbak Irma, kira-kira apa ya yang bisa kita bahas dengan Iya. transaksi yang besar seperti ini gitu kan. Nah, notaris sebetulnya tidak ada salahnya. Semua Iya, sudah iya, dilakukan iya, iya. secara Iya, benar, benar, prudent ya benar, kan. benar, Cuman benar. kesalahan notaris adalah kecepatan. Cepat. Ternyata kecepatan itu bukan suatu apa Hal yang namanya baik, hal yang prestasi baik. juga. Jadi salahnya saya cuma satu, kecepatan. Itu Iya, bedanya iya, cuma iya, iya, menit. iya, iya, iya. Jadi Heeh. SK ya kan. Oke, itu pelajaran yang sangat berharga. Yang kita tidak bisa pernah bayangkan begitu dari sesuatu transaksi yang cakep, sempurna gitu, Heeh. tapi ternyata bermasalah. Heeh. Ketahuan gimana? Sebentar kita lagi. Udah lagi tunggu sama Pak Andi. Oh iya, Lagi kontak Pak Andi. ini kita sambil menunggu bapaknya. Ini karena
ini begitu kita keluarkan masuk lagi. Jadi si pembicaranya juga nggak bisa masuk gimana ini. Makanya sebentar ya kita atur dulu ininya. Nah, Ya, hal-hal kita seperti itu, ngobrol-ngobrol. hal-hal seperti itu teman-teman yang kayaknya kita harus jeli ya, apalagi di kota-kota besar ya Mbak Irma ya, yang luar biasa modusnya, Betul, betul, modusnya. betul, Nah, betul. tapi ada pertanyaan dari beberapa rekan notaris di Jakarta juga. Gimana sih kalau emangnya AHU ini nggak sadar apa kalau nggak semuanya PT itu pemegang sahamnya tuh dikit gitu. Kan kalau ada yang banyak, apalagi Iya, yang gaptek, heeh. gimana? Nah, mungkin itu hal-hal yang bisa kita tanyakan ya, Heeh, verifikasinya heeh, seperti apa, ya heeh, kan? heeh, heeh. Karena kalau kita boleh boleh ngobrol dalam artian guyon, yang punya uang itu orang tua. Heeh. Orang tua biasanya gaptek, ya Iya, kan? benar, 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 Jadi benar. si bohirnya kan otomatis dia, ya kan, gimana mau buka email ala malas, pokoknya gimana Heeh. gimana sekretarisnya aja Iya. gitu kan. Tapi ada nomor telepon, Mbak DT. Ah, Jadi kan itu yang kemarin yang saya alami, itu ada nomor telepon. Nah, kesalahannya adalah nomor telepon yang dicantumkan itu 0000 gitu loh. oh, jadi Nah, ada itu dua yang ya yang harus kita heeh, heeh, verifikasi ya. Jadi email betul. sama nomor telepon Nomor yang paling telepon. update ya. Paling update, Hmm. betul. Nah, itu yang sebaiknya ketika kita juga menerima pekerjaan itu langsung kita lakukan update di sistemnya. Karena Hmm. kalau nggak bisa, ahunya juga nggak bisa kontak, begitu, Mbak. Apa namanya sih nggak tahu Pak. Itu namanya kalau nggak disebut kenapa Mm-mm. ini? Ya, Namanya sebentar. siapa? Sebentar. Oke, Dia Mbak Irma, ayo penjelasan lain. Oke, itu saya nggak tahu. sekarang gini, Mbak. Ini yang menarik juga buat tadi kan suka ada saya tadi sepintas sepintas ditanya bagaimana sih sebetulnya kapan sih terjadinya sebagai seorang pemegang saham. Pemegang saham itu biasanya terjadi setelah dibuatnya akte peralihan hak atas saham. Uangnya benar-benar yang Teh DT sampaikan uangnya masuk. Terus yang terakhir dicatatkan di dalam daftar pemegang saham. Nah, itu yang harus dipastikan oleh rekan-rekan sekalian karena sepanjang yang saya alami banyak sekali PT-PT yang bahkan tidak punya daftar pemegang saham. Nah, itu yang penting untuk rekan-rekan perhatikan juga. Daftar pemegang saham itu juga menjadi bagian dari kelengkapan sebuah perseroan terbatas untuk menyatakan siapa sih sebenarnya dia jadi pemegang saham. Nah, ketika ada proses gadai saham juga di Kementerian Hukum, di perbankan, otomatis penggadaian saham tersebut harus tercatat di dalam daftar pemegang saham, begitu, Mbak. Ini salah satu pertanyaan ya. Terus kemudian kalau misalnya ahli waris, nah ini juga nanti kita tanyakan ya sama yang bersangkutan. Terus kemudian juga bagaimana email kalau pemegang saham meninggal dunia. Nah ini yang harus selalu update Bapak Ibu Pak Jimmy ya, Pak Jimmy. Ini yang harus selalu update. Terus kemudian juga Bu Ine, kalau saya kemarin konfirmasi ahli waris yang pegang emailnya almarhum. Ada nomor telepon, jadi itu yang bisa kita update. Pengalaman saya yang kemarin saya lakukan, kita update dulu baru kita minta AHU untuk telepon begitu. Nah, terus kemudian di sini juga emailnya bisa diganti waktu pengisian data. Nah, ini yang kita harapkan begitu. Terus kalau misalnya BO, kita biasanya mengcounter dengan surat pernyataan BO dari perseroan aja. Karena kita nggak bisa apa-apa, sebab kalau BO yang sesungguhnya mereka sembunyikan, taruhlah misalnya 9 naga lah yang jadi BO-nya. Kan nggak mungkin mereka declare, kadang-kadang ya di dalam praktek itu mereka nggak declare, tetap ya sesuai pernyataan aja itu yang kita counter sebagai dasar untuk pencantuman BO. Terus kemudian kalau warga negara Cina dan India masih sulit untuk berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan sirkuler atau notulen. Ya, kita nunggu konfirmasi ini masalahnya. Kalau sirkuler apalagi kan masih ada waktu untuk dituangkan ke dalam pernyataan keputusan rapat. Pernyataan keputusan di luar rapat begitu.
Nah, ini nanti semua banyak pertanyaan yang dijawabnya oleh Ahu semuanya. Sebetulnya Mbak Irma di dalam peserta, saya sudah cek Pak Andi Taleting itu sudah masuk, tapi belum bisa Oh, baik. join. Sudah ada nih Pak Direktur Badan Usaha Dr. Andi Taleting sudah ada, Oh, cuman belum baik. belum belum masuk. Jadi nggak apa-apa ya kita coba-coba aja. Siapa tahu nanti begitu pas beliau bisa kita ini. Oh, tapi masih ada keperluan dengan Pak Menteri katanya. Iya iya, lagi masih sama Pak Menteri, tapi beliau sudah join. Join. Eh, eh. Oke. Jadi Oke. boleh Mbak Irma jawab-jawab. Nah, ini soalnya pertanyaannya banyak yang kepada ini sih ke Ahu begitu. Oh, ini kalau ini bisa saya jawab. Ini mohon kalau misalnya ada bersamaan dengan agenda perubahan pemegang saham dan atau perubahan susunan pengurus perseroan, RUPS juga memutuskan agenda lain seperti perubahan anggaran dasar. Apakah dengan tidak dilakukan konfirmasi dari pemegang saham dan pengurus terhadap agenda perubahan pemegang saham tersebut, maka perubahan anggaran dasar yang dilakukan ini harus Ahu yang jawab. Maka perubahan anggaran dasar tidak disetujui gitu. Terus kemudian verifikator semuanya ini apa kepada verifikator nih. Ini bicara tentang ini ya apa Agendanya verifikator. macam-macam, agendanya Enggak gini gini macam-macam. Mbak Irma, Mm-mm. kadang-kadang kita juga ya waktu kita menjadi PPAT mau balik mau jual beli eh, objek tanah gitu ya, kita kan harus cek sertifikat dulu ya untuk Betul, melihat clear and clean-nya. Nah, betul. kita juga bisa membiasakan sebelum melakukan transaksi, kita cek. Biarpun tadi kata Mbak Irma ada loh yang nggak akurat, tapi kan kita udah pernah ngecek daripada nggak sama sekali Iya, gitu kan. benar, benar, Nah, benar. karena ada satu yang Pak Andi agak sedikit quote in quote kesel gitu dengan WA-nya ke saya bilang gini, eh, sampai ada tuduhan korupsi baru, pungutan baru gitu kan. Kalau saya Mm-mm. melihatnya justru bukan seperti itu ya. Pertama, selain asas kehati-hatian, kita juga kalau mau ngasih uang, mendingan ngasih uang secara baik dalam artian melalui PNBP, ya kan? Mm-mm. Kan ada PNBP-nya. Negaranya dapat duit lagi, ya kan? Dengan hanya kita menyisihkan untuk cek data terakhir dari perseroan tersebut. Ya dong. Nah, jadi kalaupun misalnya notaris seperti saya nggak ada apa-apa tiba-tiba disomasi, kita kan udah jelas bahwa kita melakukan ya kan RUPS ini berdasarkan data terakhir yang eh, disajikan oleh AHU. Ya Mm-mm. dong, balik balik lagi ke mereka bahwa data ini dari aku, bukan dari kami. Kan Mm-mm. seperti itu kan. Nah, Iya. jadi sepertinya harus mulai dibiasakan deh pengecekan terlebih dahulu ya kan, seperti itu. Iya, sambil ini Mbak DT biasanya kadang-kadang kita kita harus pastikan pengalaman saya juga ketika kita mau akses itu ternyata terblokir aksesnya. Aksesnya terblokir itu karena ternyata dia sedang proses jual beli di notaris lain. Hmm. Jadi dia nakal memang, dia melakukan Oh. jual beli di notaris lain, terus kemudian belum selesai prosesnya Ikutnya seperti namanya TTT ya. sudah akses tapi Mm-mm. Udah belum gak aku juga. belum melakukan upload misalkan itu dia jual beli lagi ke Hmm. notaris lain. Nah, Hmm. itu juga atau kita cek sebelum kita mengiyakan proses untuk perubahan anggaran dasar ataukah perubahan apapun karena ternyata dia ada 3 blokir. Satu blokir BO, dua blokir tentang pajak. Nah, yang paling parah itu blokir tentang blokir tentang apa namanya perdebatan ataukah sengketa antara para pemegang saham dan itu saling memblokir begitu. Itu kita nggak bisa lanjutkan kalau kejadiannya seperti itu. Tadi ada pertanyaan juga gimana cara pengkinian data itu ya caranya kita buka aksesnya terus kemudian dari kita beli voucher pastinya ya. Jadi kita buka kita rubah dulu sebelum kita lakukan untuk ditunggu supaya mereka melakukan konfirmasi karena ya itu seperti yang saya sampaikan 0000 begitu itu gimana caranya mereka mau telepon gitu kan gimana caranya mereka mau email begitu karena alamat emailnya salah alamat nomor teleponnya pun salah begitu Mbak.
Nggak Oke. konsen ya Mbak ya. Jadi Iya, agak kok nggak konsennya. Soalnya nyari nama, katanya namanya itu masuk. Dan ini terus terang yang mau masuk banyak banget, yang banyak marah banget banyak karena betul-betul. terlempar. Ya Allah, udah Iya. biarin deh. Nah, saya materi juga sudah ada sebetulnya. Jadi teman-teman ya, kita materi sudah ada dari Pak Direktur. Hanya Mm-mm. saja memang tunggu aja sebentar ya. Materinya sudah ada, apa namanya, eh, bapaknya sudah join, tinggal mungkin nanti ada waktu untuk memaparkan seperti itu. Nah, Mbak Irma, kalau sampai concerning Pak Menteri itu artinya kan gaungnya sudah ke atas ya kan, bahwa Mm-mm. banyak sekali yang terjadi ya, pengalihan saham tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan seperti itu kan? Iya, betul. Iya kan? Oh, oke. Ini katanya ini nama aja yang disebutin. Ada yang bertanya tuh Mbak Irma apa tuh katanya? Apa itu Mbak? Nah, ini masalah PNBP sih kita nggak tahu ya, yang Mm-mm. bisa kita baca sekarang aja. Nih, nih, Mbak Irma, bukti setor modal yang diupload katanya itu bukti setor atau surat pernyataan saja. Ini mengingat zaman dulu, telur dulu, ayam dulu gitu kan. Akhirnya pakai pernyataan deh gitu kan. Iya, kalau Dan memang ujung belum, kalau memang belum berdiri, baru pendirian, memang bukti setornya yang diupload itu ya pernyataan. Tapi kan dulu dalam waktu 60 hari itu harus mengupload bukti setor yang real atau neraca begitu kan. Tapi sekarang ketentuan itu tidak ada lagi. Nah, ini yang memang udah banyak berubah-berubah yang keluar kok terus nggak gitu. bisa masuk. Udah bisa masuk harusnya. Elah, aku kenapa begitu, Pep? Pep, aku kenapa tuh? Ya ujung. Suara saya ada ya? Ada Mbak? Heeh. Berdasarkan pengalaman saya kemarin email memang bisa diganti hanya saja karena ada perbedaan waktu verifikasi antara PT yang upload BO dengan tidak upload BO. Pertanyaannya jika tidak ada perubahan BO. Oke, ini karena kalau tadi seperti Mbak Irma bilang bahwa pemblokiran itu ada ya, ada tentang BO, pajak, sengketa. Nah, kalau BO itu udah kayaknya udah nggak jadi isu lagi ya. Itu harus dikelirkan Mm-mm. terlebih dahulu karena Iya, itu salah betul. satunya, salah satu upaya bahwa kita memang harus tahu sebenarnya ini punya siapa sih, ya kan? Korelasinya nanti juga dengan perpajakan juga. Iya sudah bisa, coba ini nih sudah bisa sekarang. Tuh Mbak Irma, cara mengecek ketiga blokir tersebut, Bu Irma, katanya. Iya, itu kita bisa cek ke ahunya. Jadi kan biasanya ketika dicek, ketika diblokir, kita akan cek masalahnya nih. Kita harus datang ke Cikini untuk ngecek bahwa ini blokirnya karena apa? Apakah karena BO saja? Kalau BO dan masalah kepada yang satu lagi, masalah perpajakan, itu harus kalau BO itu paling mudah karena tinggal kita upload BO-nya. Tapi kalau masalah perpajakan, pajaknya harus dibereskan berarti. Jadi SPT-nya harus diselesaikan. Nah, yang paling berat itu yang ketiga, ketika ternyata ada gugatan yang menyebabkan itu memang nggak boleh terjadi peralihan saham. Makanya kenapa selalu saya ulangi lagi buat yang belum sempat atau belum dengar karena keluar masuk ya dari tadi saya lihat saking banyaknya orang. Jadi yang belum sempat dengar, saya sarankan sebelum kita membuat akte perubahan anggaran dasar per PT atau jual beli saham,
ataukah perubahan susunan direksi dan komisaris, ataukah perubahan anggaran dasar lainnya, itu kita harus akses dulu. Kita beli voucher, kita akses dulu, bisa nggak diakses? Kalau memang nggak bisa, jangan kita kan masalahnya terhambat dengan waktu ya. 30 hari ini harus diupload. Kalau karena memang dia diblokir, sedangkan dalam 30 hari ini kita nggak bisa buka blokirnya, otomatis ya terpaksa kita lewat waktu dan kita buat penegasan lagi. Iya kalau ternyata cuman BO atau cuman masalah yang kedua yang agak lebih berat yaitu tentang perpajakan. Tapi masalah yang nggak ada obatnya ini yang masalah ketiga. Kalau sampai sudah ada putusan pengadilan baru bisa dibuka blokirnya. Itu yang jadi masalah begitu. Mbak Irma, saya mau mengkomentari tentang penegasan kembali. Iya. Teman-teman, jadilah notaris yang apa adanya. Mm. Kenapa? Kadang-kadang kita takut, oleh karena kita jadi kreatif karena ketakutan kita. Contohnya adalah misalnya karena lewat waktu, terus dia bikin penegasan Penegasan. kembali. Mm-mm. Penegasan kembalinya ditandatangani oleh dia sendiri. Nggak Saya pernah boleh, ada, Mbak. ya, nggak pernah ada, bukan dia memalsukan tanda tangan. Oke, oke, oke. Ya, saya pernah ada klien curhat, ini juga perusahaan yang curhat ya. Kenapa dia tidak memakai notaris itu lagi ya? Karena katanya dia berani menandatangani sebagai direktur ya, hanya gara-gara dia takut meminta tanda tangan ulang. Nah, Hmm. kemudian akhirnya direksinya itu ngeh ya, waktu lihat salinan akta. Kok ada ya aku tanda tangan hari ini? Hari ini kan aku lagi di mana? Gitu, Mbak. Hmm. Terus akhirnya, padahal kan ini untuk menolong, untuk Hmm. membantu sebetulnya, ya kan? Yang Hmm. mungkin notarisnya tuh saking baiknya nggak mau merepotkan, nggak mau merepotkan, mengganggu waktu. Iya, iya. Tapi ternyata dapat direksinya yang Tertib. jeli ya tertib. Ini Mm-mm. tanggal berapa? Bukannya gue tanggal segitu nggak ada di Jakarta. Kok bisa gue tanda? Nah, mulailah Mm. kejadian. Jadi kalau menurut saya sih apa adanya, dimarahin mah wajar, namanya juga kita berurusan dengan jasa. Kalau kita Mm-mm. sesuatunya Mm-mm. ada salah ya, cuman ngomong aja sorry ya kan, memang lewat waktu. Mm-mm. Apalagi sekarang banyak nih alasannya karena belum terverifikasi lah, belum apalah gitu kan. Nah, jadi Mm-mm. mengakibatkan harus ada pengulangan dengan penegasan seperti itu. Jadi jangan kreatif ya, hanya gara-gara tidak enak atau sungkan kepada klien. Kalau saya sih ngelihatnya pertamanya ya, duh ini orang kayaknya baik banget deh, nggak mau ngerepotin kliennya gitu. Tapi ternyata dapet kliennya yang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hari Alhamdulillah. ini Bapak bisa bergabung. Bapak maaf ya kita mendahului. Iya, nggak apa-apa. Saya juga minta maaf sekali tadi pas sebenarnya sudah masuk tiba-tiba ada panggilan biasa pimpinan dan kemudian diajak lagi harus bertemu dengan Pak Menteri. Ya mau tidak mau, nggak mungkin saya langsung menolak kan. Kalau menolak mungkin langsung udah nanti itu di SK-kan aja pindah itu Pak. Gitu. Pak Andi, terima kasih banget loh di sela kesibukannya yang luar biasa bisa Iya, hadir. Dan Alhamdulillah Pak Andi, kita sudah ngobrol-ngobrol seputar ini dengan Mbak Bu Irma dan Bu Irma sudah banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita iya, iya, jawab. iya, iya. Silakan Bapak, waktunya Baik. untuk Bapak sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi mewakili wabarakatuh. eh, komunitas kolom pencapir ya, para notaris. Di sini ada Ibu Tenti, yang undang saya ini Ibu Tenti, kemudian ada Bu Irma juga di sini dan rekan-rekan notaris semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama terima kasih ya undangannya dan saya tahu keresahan notaris-notaris ketika kita mengeluarkan kebijakan ini. Ya, saya sebenarnya nggak mau mengeluarkan kebijakan ini. Ya, di awal saya menduduki dari direktur badan usaha, persoalan ini sudah ada sebelum kami duduk. Ya, dari rejim-rejim sebelumnya ini persoalan ini sudah ada sejak di atas tahun 2014, di atas tahun 2011. Kemudian
ketika kami duduk di barisan direktur di Jenahu, dalam sosialisasi pun kami sudah menyampaikan, kami sudah warning, ya, kami sudah warning kepada seluruh notaris, tolong jaga profesionalisme, tolong jaga amanah, tolong harus teliti, prinsip kehati-hatian itu harus tetap terjaga. Itu sudah kita warning, kita sudah sampaikan berkali-kali dalam sosialisasi. Nah, kalau kemudian ini terjadi, ya, maka keluarlah suatu kebijakan. Pemerintah itu kan sebagai regulator. Pemerintah itu sebagai regulator yang kemudian untuk mencegah terjadinya hal-hal ini. Kita sangat buruk di mata dunia terkait dengan investasi, eh, Bapak Ibu ya. Terkait dengan investasi. Kenapa? Karena hukum kita ini lemahnya karena masalah penegakan dan juga kepastian dan transparansi. Ya, ini yang ini. Bayangkan kalau kemudian ini tidak kita berikan suatu transparansi dan kemudian tidak ada kepastian hukum, investor mau masuk tidak? Kan itu, ya. Investor masuk itu banyak dampaknya. Pertama, lapangan kerja, kemudian pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah, ini kalau hanya kemudian dinikmati oleh sebagian kecil, ya, oleh orang-orang ini, mafia-mafia, ya saya bilang kan mafia-mafia, ini bisa saja ini akan merusak tatanan ekonomi kita di Indonesia. Nah, ini berangkat dari situ. Eh, saya akan share eh, terkait dengan paparan. Ya, jadi sejak Bapak Menteri Hukum ya dilantik eh, di bulan eh, Oktober 2024, beliau langsung tancap gas ya, tancap gas terkait dengan transformasi digital. Memang benar, transformasi digital ini kita harapkan semua layanan ini, khususnya di Dijen Ahu ini, semua berbasis online. Ya. Dan sebenarnya SABH pun ini, teman-teman ya, ini sudah kita digitalisasikan. Masih ingat mungkin sebelum tahun 2014 ke bawah itu, ya, permohonan terkait dengan badan hukum ini kan dilakukan secara manual. Ya. Bapak Ibu kirim surat permohonan untuk meminta badan hukum, ya, kirim surat loh ini fisik, mengirim surat untuk dikeluarkan SK badan hukum ataupun perubahan, ya. Itu dilakukan manual. Nah, kemudian itu kita lakukan secara digital sejak 2014 ke atas. Itu kemudian permohonan itu kita ganti, ya. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan akun kepada notaris. Kita ganti akun loh. Artinya apa? Bapak Ibu nggak perlu lagi mengirim surat, tapi dengan akunnya itulah sebuah permohonan yang Bapak Ibu akses ke sistem kita untuk kemudian mengupload semua dokumen yang kemudian langsung keluar, SK maupun SP. Ya, ini kita sepakati dulu nih ya, kita pahami dulu. Ingat bahwa Bapak Ibu tugasnya ya, kinerjanya adalah membuat akta yang ditandatangani oleh siapa? Oleh Bapak Ibu sebagai notaris. Tapi ingat ya, SK badan hukum yang tanda tangan siapa? Menteri atas nama Dirjen. Itu milik pemerintah. Atas nama pemerintah mengeluarkan badan hukum itu. Kita berikan nih semua kewenangan kepada notaris di atas tahun 2014. Kita berikan kewenangan. Kita percaya sama notaris. Kita percaya sama segala yang diamanahkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kita percaya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, inilah yang terjadi salah satunya. Mungkin kalau mungkin hari ini ya ditayangkan podcast dari Kementerian Hukum terkait dengan pemeriksaan substantif sistem administrasi badan hukum yang juga hampir sama dengan yang kita bahas hari ini. Itu dalam podcast itu nanti Bapak Ibu bisa ngecek di YouTube. Itu kami datangkan ya kuasa hukum korban, ya, kuasa hukum korban dan juga dari pengurus, salah satu pengurus PPINI. Nanti bisa dilihatlah tayangan itu. Nah, ini salah satu fakta, ya.
bahwa adanya peralihan saham tanpa sepengetahuan pemegang saham lain. Kemudian banyak sekali data yang diinput notaris tidak sesuai dengan isi akta. Kemudian salinan akta juga yang diunggah cacat formil ya. Misalnya juga karena tidak ditandai oleh notaris. Dan banyak hal lagi. Saya sebagai direktur badan usaha, ya, di ruangan saya itu tiap hari, Bu Tenti, itu kayak gunung berkas-berkas itu. Kayak gunung berkas-berkas itu. Dan semua adalah apa? Ya, terlepas dari permohonan pesan nama, yayasan, ataupun apa, tapi kan pesan nama yayasan semua online. Tapi yang datang ke kita itu adalah keberatan dari para pihak, kemudian gugatan dari pengadilan, pemanggilan dari kepolisian, ya. Ini semua kami yang hadapi. Kami yang hadapi. Kami yang cuci piring lah di sini, ya. Dan apa yang ingin saya sampaikan bahwa Direktorat Badan Usaha ini kayak etalase dari kinerja notaris. Etalasenya, ya. Semakin banyak berkas, makin tinggi pertanyaan saya. Makin tinggi pertanyaan loh. Terus teman-teman notaris, ya, ini ngapain aja gitu loh. Ngapain aja nih? Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 16 itu sudah jelas sekali. Mereka itu amanah dalam melaksanakan kinerjanya. Cermat, teliti, dan sebagainya. Ternyata banyak sekali permasalahan yang harus kita bereskan. Ya. Harus kita, apa namanya, klarifikasi. Baik di tataran aparat penegak hukum, ya, dan juga di tataran para pihak. Tiap hari, Bapak Ibu ya, tiap hari itu di lobi AHU itu, para pihak itu datang untuk minta bertemu dengan kami untuk menyampaikan keluh kesahnya lah, boleh katakan. Nah ini yang kemudian oke, bolehlah kita ambil tarik sedikit kewenangan untuk yang kemudian keluarlah kebijakan verifikasi substantif ini, ya. Nah, ini salah satunya, ya, kasus sengketa saham Nani Wijaya, ya, yang mana kemudian ini pemindahan saham tanpa dasar adalah perbuatan melawan hukum. Ini salah satu, ya. Ada lagi beberapa kasus yang juga saya perlihatkan sebentar seperti ini, ya. Ini juga salah satu. Dugaan pemalsuan atau autentik oleh oknum notaris. Ini salah satu juga beberapa kasus, ya. Ada lagi nih. Nah ini, ya. Notaris WG terlapor kasus pemalsuan akta pendirian PT BJB terancam dipidana 7 tahun. Ya. Jadi saya baca Bapak Ibu sekalian. Saya tidak baca semua komentar Bapak Ibu sekalian yang ada di beberapa grup itu, saya sampai diinformasikan dan sebagainya. Saya baca, ya. Saya baca. Hanya sayang sekali gitu. Sayang sekali gini ya Bu Tenti ya, sayang sekali bagi saya adalah kita ini kan makhluk intelektual, ya, sudah memiliki gelar magister, ya, rata-rata kan teman-teman notaris ini sudah magister, sudah pasti, sudah magister, ada yang sudah doktor, ya. Yang kemudian kok nggak ada yang tabayun ya, gitu loh. Tabayun itu mencari dulu kebenaran atau mencari dulu informasi dan sebagainya. Ini lagi tabayun kalau kita, Pak. Iya. Ini bagus ya. Hanya sebelum mendapatkan informasi itu, terus sudah ngomongnya kemana-mana, ya. Sudah ngomong kemana-mana. Seolah-olah kayak macam menanyakan verifikasi substantif itu apa sih, Pak? Apa sih? Min katanya admin kan. Min itu apa sih verifikasi substantif? Loh, yang saya balik bertanya, ini teman-teman ini saya nggak tahu ya, karena ada juga akun fake, ya, akun palsu juga di dalam Instagram itu. Tapi ada juga yang ingin mengatakan seperti saya bertanya jadi selama ini mereka kuliah 2 tahun,
magang 2 tahun, ya, maber dan sebagainya, nggak tahu masalah verifikasi substantif. Ya sekarang jadi kalau mereka bikin akta, ya kalau mereka bikin akta minuta itu, misalnya ada pendirian pendirian perseroan lah. Apa sih dokumen pendukungnya untuk pendirian perseroan? Kan tahu pasti. Harus ada RUPS, KTP pemohon, gitu kan. Dan apa namanya pernyataan-pernyataan. Saya bilang, itu salah satu hal yang kemudian data-data itu mendasari untuk berdiri suatu perseroan. Nah, kemudian perubahannya, ya, kemudian ada perubahan di situ. Nah, kalau ada perubahan berarti kan ada perubahan direksi komisaris. Yang kemudian direksi komisaris, ya, sesuai dengan Undang-Undang PT itu kan ditentukan oleh siapa? Pengangkatan direksi komisaris kan ditentukan oleh BO. BO ini siapa? Beneficiary owner-nya siapa? Adalah pemegang saham itu sendiri. Nah, kemudian juga ada perubahan saham. Ini yang menentukan perubahan saham siapa? Berarti kan perubahan itu ditentukan dalam RUPS. Ada penjual, entah jual beli saham. Artinya kalau jual beli saham ada akte jual belinya, ya kan? Nah, itulah yang kamu kita memverifikasi. Oh, ini saham si Bu Tenti beralih ke Bu Irma. Buktinya apa? Akta kan? Nah, disitulah kita verifikasi. Ada benar nggak ada peralihan saham seperti itu? Nah, ini yang kita pengen lihat. Ini yang kita pengen lihat kebenarannya. Karena banyak kejadian orang mengalihkan saham tapi nggak ada aktanya. Tiba-tiba hilang aja sahamnya. Itu loh, ya. Jadi wajar kita tarik sedikit, ya. Tarik sedikit ada persoalan seperti itu yang kemudian kita ingin mengetahui kebenaran itu. Ya. Jadi bukan hanya menyetujui perubahan, tapi memang persetujuan yang kita lakukan ini adalah memang yang disampaikan oleh notaris, ya, sebagai pejabat publik yang kemudian memfasilitasi para pemohon ini, ya, untuk mengeluarkan badan hukumnya. Yang kemudian kita akan lakukan verifikasi yang kemudian berujung kepada persetujuan. Kemudian, nah, yang jelas kita tidak menilai keabsahan aktanya, tapi kita fokus kepada mengecek jenis transaksi yang diajukan itu sudah sesuai dengan salinan akta yang diunggah enggak. Jadi dari A sampai apa sebelum Z itu apa ya? PQRX X Y Z. Jadi dari poin A sampai poin Y itu semua dilakukan oleh notaris. Silahkan monggo, gitu kan. Jadi kalau saya ingin katakan gini, kalau kemarin sistemnya, ya, notaris semua unggah untuk semua dokumen pendukung, langsung keluar XK, ya, dan atau SP, langsung keluar di situ. Dalam menit, iya dalam menit. Dalam 1 hari, iya dalam 1 hari. Tapi ingat, proses eh, proses dalam sistem kita itu maksimal, ya, maksimal 14 hari. Maksimal 14 hari, ya. Nah, kalaupun apa namanya, kalaupun terjadi hanya kemudian 7 menit, ada mungkin setengah hari, ada mungkin 1 hari keluar SKSP-nya, ya alhamdulillah kalau itu benar. Nah, barusan, sorry, kemarin ada salah satu perseroan datang ke kami, ya. Kemarin kejadiannya, kemarin kejadiannya, ya. Dia pihak lawannya itu menyampaikan bahwa pihak lawannya itu melakukan RUPS tanpa sepengetahuan pemegang saham, ya. Tanpa mengetahui pemegang saham itu dilakukan tanggal 20 Oktober. Kami cek nih di sistem. 20 Oktober kan belum belum kita terapkan yang namanya verifikasi substantif itu. Begitu kita cek tanggal 20 itu juga keluar SP-nya. Luar biasa. Apa dia ngomong sama kita? Dia bilang, habis kami nih Pak. Kami yang mayoritas hilang seketika nih Pak. Ya. Ini bagaimana nih Pak? Apalagi yang harus kita percaya di Indonesia ini, gitu loh.
segitunya gitu kan. Saya ini pemegang saham, dia buktikan dengan apa namanya, kita buka kan sistemnya tuh, kita lihat dia pemegang saham waktu sebelum perubahan itu apa? Ternyata dia pemegang saham mayoritas. Coba, dia menyampaikan saya nggak pernah Pak dipanggil RUPS. Nah sebenarnya dengan adanya apa namanya verifikasi ini, tentunya kita akan lakukan verifikasi. Pemegang saham setuju nggak RUPS itu? Atau nggak hadir atau gimana? Ya. Nah, kemudian dia memastikan kebenaran data yang diinput notaris berdasarkan salinan akta yang diunggah. Ya. Jadi kita melihat dulu semua yang diupload itu. Ya. Dan yang utama adalah persetujuan dari para pemegang saham. Itu. Persetujuan dari para pemegang saham itu mereka setuju. Begitu dalam verifikasi substantif, ya, begitu mereka notaris mengupload semua data, dokumen, ini secara otomatis ya masuk semua link kepada para pemegang saham. Nanti semua masuk nih pada pemegang saham itu link di emailnya masing-masing. Yang mana mereka nanti dibantu oleh notaris untuk mengingatkan. Misalnya Pak A, Pak B, Pak C. Ini ada link terkait dengan peralihan saham misalnya. Tolong Anda setuju. Ya. Nah, mereka tinggal klik link itu langsung tembus ke sistem kita. Dan saya sudah buktikan dalam waktu 2 hari paling lama, ya, paling lama 2 hari atau 3 hari paling lama. Ini saya lagi ngerjain juga verifikasi ini, ya. Paling 2 hari 3 hari paling lama itu sudah kita approve, kita setujui. Kalau memang itu sudah sesuai dengan kebenaran ya data yang diberikan, sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau ada teman-teman ini kembali ke zaman purba, ya saya nggak tahu zaman purbanya dia atau zaman purbanya kami gitu kan, saya nggak tahu apa namanya pertanyaan seperti itu tidak intelektual lah kalau saya bagi saya, ya. Kemudian memeriksa kelengkapan dokumen pendukung seperti notula RUPS, ya pasti ya nota RUPS-nya seperti apa, perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS, dan serta pemindahan hak atas saham. Ini nih kita periksa, kita lakukan verifikasi. Kemudian memeriksa konsistensi pada riwayat transaksi, ya. Misalnya dalam dalam apa nama sistem itu kita lihat nih, ya, yang tadinya belum punya lapor BO dia sudah lapor BO, oke, ya. Kemudian notarisnya berganti, ya, notarisnya berganti. Nah itu juga kita lihat. Kemudian konsistensi riwayat transaksi, di mana agar data PT ini sinkron dan tidak tumpang tindih. Ya, misalnya kalau ada eh, salah input, ya, biasanya itu banyak sekali salah input. Itu kita temukan secara manual, secara pemeriksaan sebelum ini keluar kebijakan verifikasi ini, itu ternyata banyak sekali juga notaris apa yang dimohonkan, apa yang di input itu berbeda. Nah itu, ya, ini. Nah kemudian konfirmasi pemegang saham. Nah ini nih, ya. Jadi terdapat mekanisme konfirmasi melalui email kepada pemegang saham untuk meminimalisir keberatan yang timbul setelah diterbitkan surat pemberitahuan. Jadi tolong eh, Bapak Ibu notaris, ya, tolong pastikan email, ya, salah titik koma saja itu tidak akan terkirim ke mereka. Jadi tolong pastikan emailnya, ya. Dan konfirmasi titik kirim email ini yang didaftarkan sebelumnya harus dipastikan kalau benar dan tidak typo. Yang kemudian kalau ada kesalahan input alat ini akan mengakibatkan konfirmasi tidak terkirim. Artinya ya tugasnya teman-teman notaris nih, ya, untuk memastikan email itu. Nah, kemudian notaris nanti akan diberikan view untuk memantau dan memastikan apakah, ya, apakah para pemegang saham sudah konfirmasi. Karena dalam konfirmasi pemegang saham itu menentukan proses lanjut atau tidak ke tahap verifikasi. Ya, Pak Tanti kan sudah lihat kan tadi sudah WhatsApp saya, Pak ini SP-nya udah keluar nih Pak. Iya iya, gitu. Karena tadi sebelum dipanggil Pak Dirjen saya sudah ngerjain tuh verifikasinya, gitu. Cepet.
gitu. Karena apa? Karena kami ada namanya double verifikator. Verifikator ini kita sembunyikan orangnya siapa. Tidak ada yang boleh tahu, gitu. Karena takutnya itu tadi, nanti ada pungli baru dan sebagainya. Oh iya, kalau teman-teman notaris meragukan bahwa ini nanti akan menjadikan pungli baru, tolong laporkan ke saya. Selama ini saya masih memiliki benteng integritas. Ya, saya bilang sama Pak Menteri, Pak, jangan saya lama-lama di sini, Pak. Saya takut, Pak. Banyak godaan di sini. Terus terang, ya, saya ini manusia biasa, gitu kan. Dan sampai saat ini saya masih punya benteng integritas. Nah, maksud saya para verifikator ini kan gini, dulu itu ya, saya ini pelajari terus. Kita nggak perlu lagi apa rahasia-rahasiaan lah ya. Dulu itu ya, orang luar dan orang dalam ini saling berinteraksi, ya, saling berinteraksi. Ya nggak perlulah kita tutup-tutupi, saling berinteraksi. Yang kemudian ada ya, ada transaksi-transaksi yang kemudian ada bahasa memelihara orang dalam. Nah itu. Nah ini yang kemudian di era kami ini kita mencoba untuk menghapus atau menghilangkan semua itu. Ya terus terang sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sudah ada beberapa pegawai kurang lebih 5 orang yang sudah kita pecat, ya kita pecat, kita udah pecat, yang kemudian memang disinyalir dan di apa namanya dikuatkan dengan bukti-bukti bahwa ada permainan yang mereka lakukan, ya. Ya mudah-mudahan ini juga memberikan suatu efek jerak pada teman-teman. Jadi sekarang ini Bu Tanti ya, ini agak sulit sekarang orang luar itu mencari orang dalam. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pakai jalur langit gitu. Namanya jalur langit kan, jalur langit. Entah ya, saya nggak perlu sebutlah jalur langit itu seperti apa yang kemudian ujungnya tembus dari mulai Pak Menteri ke gini ke kami gitu kan. Ya saya bilang kalau sesuai ketentuan seperti ini, gitu. Mau jalan atau tidak gitu. Sampai saya bilang sama Pak Dirjen, Pak, kredibilitas kita ini sedang diuji, Pak. Gitu. Kalau sampai ini jebol, ini akan menjadi presiden buruk buat kita, buat lembaga kita, buat organisasi pemerintah kita ini. Nah, oleh karena itu saya sangat butuhkan kerjasama dari teman-teman notaris juga seperti itu, ya. Nah, kemudian saya lanjut bahwa yang jelas dalam proses verifikasi ini kita akan, aduh, hilang ya. Kita akan cek kelengkapan dokumen ya. Pemeriksaan ini kita cek kelengkapan dokumen yang diunggah melalui sistem termasuk akta perubahannya, berita acara rapat atau notula, kemudian dokumen jual beli sahamnya seperti apa, kan ada itu akta peralihan saham, kemudian lampiran-lampiran lainnya yang disyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, pada tahap ini ya dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara data yang diinput dalam sistem dengan dokumen pendukungnya seperti nomor akta, tanggal, dan identitas para pihak. Dan pemeriksaan juga ini memastikan bahwa ada perubahan yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan jenis transaksi yang diajukan. Kadang-kadang gini, Bapak Ibu, ya. Ini kemarin juga ada kejadian seperti itu. Dia minta buka blokir. Pak, boleh nggak buka blokir sementara? Buat apa? Saya bilang. Buat kelangsungan operasional usaha. Ya kan? Saya baca di aturan. Pembukaan blokir, pemulkikan itu terjadi karena ada sengketa saham. Ya. Pembukaan blokir itu kalau sudah selesai sengketa saham, diputuskan pengadilan dan sebagainya. Oke. Tapi tidak dinyatakan situ bahwa pembukaan itu karena ada apa namanya blokir itu karena ada perpanjangan KBLI, misalnya perpanjangan izin usaha. Oke, saya bilang kalau kalau itu nggak masalah, gitu kan? Kita buka asal saya bilang notaris itu melakukan di depan kami. Ya memang yang dia rubah adalah perpanjangan operasional.
bukan melakukan pengalihan saham. Oke, Pak. Tapi kemudian ternyata orang itu nggak datang-datang lagi, gitu. Nggak bisa bawa notarisnya. Ya, kami juga diam kan. Diam berapa hari kemudian dia telepon lagi kami. Pak, sebenarnya kami ini mengganti direksi. Lah, kemarin katanya mau perpanjangan apa? Perpanjangan izin usaha. Kok sekarang tiba-tiba pergantian direksi? Ya Pak, sekaligus ada peralihan saham. Oh, kok beda? Saya bilang, oh nggak bisa. Saya bilang, ini perusahaan Anda ini diblokir. Ya, selesaikan dulu urusan Anda di pengadilan. Kalau udah selesai baru ke kami. Kalau itu pun kalau Anda menang. Kalau Anda kalah, ya jangan dekat-dekat kami. Karena pasti kalau Anda dekat-dekat kami, Anda pasti bawa koper. Gitu loh. Ya kan? Nah, dah. Itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi, perubahan-perubahan ini memang kita lihat, ya, kita lihat yang makanya ada 3 yang kita verifikasi itu kan direksi, komisaris, kemudian peran saham, satu lagi apa gitu kan. Nah, itu kita coba eh, verifikasi semuanya. Nah, kemudian kalau yang tadi saya katakan bahwa kalau semua eh, dokumen itu kemudian lengkap dan kemudian mendapatkan konfirmasi, saya pikir tidak ada apa namanya ya, eh, tidak ada alasan saya untuk menolak gitu loh. Ya. Kecuali kalau saya punya kepentingan, kalau saya ada main-main gitu kan, gitu. Misalnya, Bu Tanti adalah sedikit buat saya gitu. Karena itu yang kemudian merusak integritas. Ya. Akhirnya jadi lama. Nah, tapi kalau tidak ada kepentingan, cepat gitu. Sama dengan teman-teman di yayasan, perkumpulan, saya bilang kalau verifikasi nama kemudian itu tidak apa namanya sesuai dengan ketentuan, kemudian tidak perlu harus diberikan rekomendasi. Dan sekarang pesan nama baik itu yayasan perkumpulan, saya bilang kalau hanya beda beda sedikit ya, beda cuma satu suku kata atau 2 suku kata ya, tapi maksud tujuannya itu berbeda dengan yang sudah terdaftar, ya di approve aja, disetujui aja gitu loh. Ngapain kalian itu mempersulit diri, saya bilang. Ya. Capek-capek itu teman-teman notaris sudah nunggu. Gitu. Kasihan mereka kalau kita lamain-lamain pesan nama itu, ya mereka itu sudah di apa namanya sudah terima terima jasanya gitu kan. Udah kasih aja gitu. Yang penting dia sudah bayar PNBP, dia sudah bayar vouchernya kan gitu ya, berarti ya aman gitu kan. Udah Pak ini karena dilangsungkan aja, jangan lama. Jadi makanya kadang-kadang ada notaris WhatsApp saya, Pak, yayasan. Biasa saya nggak jawab, tapi sudah teruskan. Begitu 30 menit 1 jam, dia bilang, Pak udah diterima nama yayasan ini, terima kasih ya Pak. Gitu. Ya, sudah gitu. Selesai. Jadi nggak perlu lama-lama. Ya. Bagi kami kan prinsipnya adalah kalau bisa dipercepat, ngapain dipersulit, diperlama gitu kan. Tapi khusus untuk verifikasi, ini kami ini didukung oleh Pak Menteri. Gitu. Ya. Harus kita keluarkan. Suatu saat mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin setahun atau 2 tahun, kebijakan ini akan kita cabut lagi. Kita berikan lagi kewenangan full kepada notaris. Tapi tolong, jangan lagi ada oknum-oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum itu. Bisa kita tarik kembali. Ya. Dan mudah-mudahan dengan verifikasi ini, jangan sampai ada kemudian mencari celahnya lagi. Apa ini celahnya lagi nih yang bisa kita apa dikerjain orang luar lah itu kan. Dicarilah celahnya, kelemahan. Kelemahannya lagi dicari. Aduh, saya bilang nggak berhenti-berhenti nih kasus gitu kan. Nah, ini ya. Karena kita anggap bahwa notaris ini adalah gatekeeper-nya ya, penjaga gerbang. Penjaga gerbang dari suatu transaksi badan hukum ini. Nah, kemudian yang jelas dengan adanya verifikasi ini selain melindungi para notaris juga ya. Selain melindungi para notaris akibat permohonan-permohonan
atau transaksi ilegal yang diajukan oleh para pemohon itu sendiri. Karena terus terang, bukan notarisnya kalau saya, tapi mafia-mafia korporasi itu yang kemudian memanfaatkan jasa notaris. Ya, jasa notaris. Pikiran saya masih positif. Ya. Pikiran saya masih positif yang kemudian tolong agar para notaris dalam hal melakukan transaksi, ya, tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa saya kan sesuai dengan undang-undang jabatan notaris. Datang pemohon dibacakan di tangan depan saya selesai. Gitu. Nah, maksud saya dalam pasal 16 itu juga kan ada namanya amanah, jujur, ya, teliti, cermat dan sebagainya itu kan bisa, ya, itu digunakan sebagai apa namanya eh, perisai dari notaris untuk bisa menolak dari segala sesuatu yang nantinya akan merugikan notaris itu sendiri. Harus bisa. Ya, saya paham Bapak Ibu ya, teman-teman. Ini terkait dengan fee juga, jasa juga. Pak, bagaimana kita sudah terima jasa kemudian ini ditolak gitu. Ya sekarang saya harus mau ngomong apa gitu. Ya kalau kalau kemudian itu tidak benar, ya, kemudian itu tidak benar, masa saya harus apa namanya mentolerir seperti itu? Nggak mungkin, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Jasa dan PNBP itu jauh berbeda. Udah kita buka-bukaan aja, ya. Jasa yang Bapak Ibu terima dengan PNBP yang Ibu bayarkan itu sangat jauh. Gitu. Ya. Ini yang tolong nanti benar-benar dipahami ya. Kemudian yang jelas data PT lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian ini melindungi notaris dari segala kemungkinan adanya kesalahan dalam melakukan transaksi yang menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Dan kemudian tentunya ini akan mencegah manipulasi atau perubahan fiktif. Dan kemudian yang jelas akan melindungi hak-hak pemegang saham, pengurus yang sah, serta apa namanya menghindari pengambilan eh, tanpa sepersetujuan. Dan kemudian meminimalisir terjadinya permasalahan hukum dan yang setidaknya adalah meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap data badan hukum yang ada di Indonesia. Nah ini, yang beberapa alur verifikasi substantif yaitu melengkapi data. Ini bisa di capture lah teman-teman ya. Melengkapi formulir data isian, mengunggah dokumen persyaratan, mengirim email konfirmasi para pemegang saham, membayar PNBP dengan membeli voucher melalui Simpadu ya. Dan pemegang saham nantinya itu melakukan konfirmasi setuju atau tidak terkait perubahan yang diajukan oleh otomatis dikirimkan notaris ya. Jangka waktu konfirmasi paling lama 7 hari. Ada yang tanya gini, Pak, bagaimana kalau perubahan direksi komisaris misalnya? Ya, itu salah satu pemegang saham itu tidak setuju gitu kan. Ya dalam undang-undang jabatan dalam undang-undang PT itu kan ada namanya voting ya. Selama dia mayoritas yang menentukan direksi komisaris, ya kita pasti verifikasi itu akan dilanjutkan gitu, disetujui. Gitu. Mau dia setuju tidak setuju gitu. Karena ini kan masalah siapa apa namanya pemegang saham yang mayoritas di sininya dalam hal penunjukan direksi komisaris. Kan sudah jelas-jelas dalam beneficial owner, pemilik manfaat adalah dia yang punya kekuasaan, kewenangan untuk mengangkat dan menunjuk ya direksi, komisaris, pengurus atau pembina gitu kan atau pengurus ya. Seperti itu. Nah, kalau kemudian setidaknya kita tahu ya bahwa eh, dalam rus itu dia hadir atau tidak. Kalaupun dia tidak hadir, kemudian dia dapatkan apa namanya email konfirmasi itu dan kemudian dia konfirmasi tidak setuju, ya tetap kita lihat komposisi sahamnya berapa. Kalau dia mayoritas, ya yang kemudian dia punya kewenangan mengangkat, ya kita setujui. Kita tidak akan halangi seperti itu. Yang penting dia sudah terima. Yang parah itu adalah ya, nah ini yang sedang kita pikirkan adalah kalau seandainya pemegang sahamnya, kalau peralihan saham misalnya,
ya ada empat pemegang saham di situ. Ya. Yang ketiganya sudah konfirmasi, yang satunya tidak sama sekali konfirmasi. Sudah dihubungi notaris, dia konfirmasi, tapi itu menurut notaris, ya. Nah, ini kemungkinan ada dua hal, bisa kita setujui, bisa kita tolak. Kalau kita setujui, ya kemungkinan terjadi ada konsekuensi yang terjadi, konsekuensi hukum yang terjadi. Tapi kalau kita tolak, notaris juga aman sebenarnya. Karena apa? Karena jangan sampai ada ada pola, ya, yang dimainkan oleh salah satu pemegang oleh si pemegang saham itu, ya, dengan mafia yang lain sebagai ini sudah tidak keluar dia punya eh, apa namanya badan hukumnya. Nah, ini yang harus dicermati lah. Kita cermati benar-benar, ya. Dan konfirmasi ini kita berikan waktu sebenarnya. Kan saya bilang tadi 14 hari itu maksimal. Nah, kita berikan waktu kepada notaris, ya, selama 7 hari, ya, maksimal 7 hari untuk mengkonfirmasi para pemegang saham. Tapi alhamdulillah ini beberapa verifikasi ini, ya, sudah pemegang saham itu kan ketika dia konfirmasi di email link itu langsung ke sistem kami, ya, ke sistem SABH ini, yang kemudian itu ada apa namanya apa kode kode lampunya lah, ya, J hijau kalau setuju, gitu, D hijau kalau setuju. Nah, kalau sudah seperti itu, ya berarti kan semua sudah terkonfirmasi dan semua sudah setuju, tidak ada alasan kita untuk menolak, gitu. Nah, nanti juga notaris akan menerima seluruh email konfirmasi dari pemegang saham untuk dilanjutkan proses pemeriksaan. Nah, ini kemudian pemeriksaan, ya. Jadi kalau belum ada konfirmasi dari pemegang saham, ini kita tidak apa namanya tidak proses, gitu, untuk peralihan saham. Nah, kemudian pemeriksaan juga dilakukan terhadap kesesuaian data, isian formulir, perubahan dengan akte perubahan, notula RUPS, perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS yang diunggah, serta data terakhir yang tercatat di sistem administrasi badan hukum. Nah, kemudian setelah hasil pemeriksaan dokumen yang lengkap sesuai, terbitlah SP-nya, ya. Nah, ini beberapa juga temuan dan catatan yang sejak tanggal 27 Oktober kami ada beberapa juga kita tolak, ya. Kita menemukan beberapa catatan yang kemudian kita lakukan penolakan, antara lain ini, ya, salah transaksi. Masih banyak ditemukan transaksi yang tidak sesuai, misalnya transaksi pengangkatan kembali dengan melampirkan akta pembubaran, ya, dengan kelengkapan dokumen untuk pembubaran perseroan. Nah, ini juga, ya. Kemudian transaksi perubahan ganti nama pemegang saham diikut sertakan dalam transaksi peralihan saham, sementara akte perubahan tidak terdapat agenda, ya, perubahan ganti nama pemegang saham. Jadi apa namanya, ya, ya, kita sama-sama makhluk Tuhan, manusia yang sama-sama mungkin hilaf atau apa, ya, melakukan kesalahan. Kami juga mungkin merasakan bahwa kami juga sebagai verifikator mungkin juga eh, kadang-kadang lalai atau mungkin kurang teliti juga. Tapi setidaknya ini kita meminimalisir, ya, kesalahan itu terjadi. Kemudian ada perubahan peningkatan modal dasar yang ditempatkan diikuti dengan peralihan saham. Nah, sementara dalam akta tidak dapat agenda peralihan saham. Gitu loh. Nah, kemudian dokumen yang diunggah berbeda dengan dokumen yang seharusnya. Kemudian akte perubahan itu diunggah untuk setiap kelengkapan dokumen. Nah, ini yang apa namanya kelengkapan dokumen itu, ya. Nah, ini yang salah satu kita temuin baru-baru ini setelah berjalan sekarang kan sejak 27, 28, 29, 30, 27, 28, 29, 30, 31. Sudah 5 hari nih baru kita dapat ini kasus-kasus seperti ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan baru 5 hari sudah beberapa yang sudah kita tolak, gitu kan. Artinya kalau seandainya ini masih terus berjalan seperti kemarin, ya, sebelum ada verifikasi substantif, ini saya bisa bayangkan lagi nih kalau apa namanya ruangan saya ini sudah yang tadinya sudah jadi bukit jadi gunung lagi, gitu kan.
Nah, ini dokumen-dokumen. Mungkin itu ya Bu Tati, verifikasi nanti mudah-mudahan dipahami oleh teman-teman notaris. Kalau saya bilang gini, kalau yang panik itu mohon maaf ya, kalau yang panik-panik ngomong di grup itu kami kadang-kadang gini, kami diskusi, jangan-jangan mereka yang bermain ya kalau panik gitu kan. Gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa kayak Bu Tani tadi, oh Puskay kami dukung banget gini. Iya. Oh, berarti yang benar nih, gitu kan notarisnya. Gitu. Itu aja sih gitu, gitu. Iya. Iya. Makasih ya. Ya, Bapak Oh, terima baik. kasih paparannya luar biasa. Nanti izin Ya, juga saya akan share. Pak, ada catatannya sedikit kok karena mau Jumatan. Pertama, ya, forum ini forum tabayun ya Pak, karena kami tidak Bayun. mau ikut dalam rombongan yang menjudge tanpa minta klarifikasi, ya kan? Ya, Kemudian mungkin dulu terlena dengan adanya isi doing business, dianggapnya semua gampang. Padahal kegampangan itu ternyata disalahgunakan dengan tidak transparan dan tidak aman lagi. Nah, eh, ada dua Pak. Kalau saya sebelum ini ya mengakhiri ini ada dua usulan dari kami. Pertama, ya, karena kan kita tahu bahwa di dalam peralihan saham khususnya itu kan ada yang tadi titel umum dan titel khusus. Yang diharuskan adalah RUPS-nya. Ya, tetapi untuk pengalihan sahamnya kan tidak diharuskan melalui akta notaris. Kalau kayak gitu, mendingan Pak ini aja dikasih aturan memang harus mempergunakan akte notaris untuk pengalihan sahamnya juga. Jadi notaris ikut menjaga transaksi itu. ya, Satu, ya. ya Pak. Kedua, mohon maaf nih Pak, di tahun lalu saya pernah kelompok Capir pernah mengirimkan surat waktu itu ke BKPM, menterinya masih Pak siapa? Sebelum Pak Menteri BKPM siapa? Pak Rosan ya, ke Pak Rosan. Di situ kenapa? Karena kita tahu Pak, yang melakukan transaksi itu tidak hanya ada yang notaris sendiri dan ada yang melalui kepanjangan tangan. Udahlah teman-teman jangan pura-pura nggak tahu ya. Nah, saya lihat juga tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan bukan dari nama orang, tetapi dari legal apa, legal itu saya tidak tahu itu notaris apa bukan. Terus terang saya agak terganggu sebagai moderator di sini. Dan di sini saya tekankan waktu itu ke Pak Riyadno di BKPM bahwa harus meng-take out KBLI yang urusannya dengan akte notaris. KBLI 69102, 69104, 69109. Saya sudah kirim ke Bapak WA di mana kita menyurati di tahun yang lalu dengan CC ke AHU juga. Nah, jadi supaya notaris itu nggak pakai kepanjangan tangan gitu, Pak. Ya. Kita saling menjaga. Bapak jaga, kita juga jaga. Kalau Bapak agak worry dengan transaksinya, apakah betul apa tidak, sepanjang dengan notaris, insya Allah kita bisa bantu, support. Tetapi kalau di bawah tangan, kita tidak tahu kan, karena Ya. di situ hanya dibilang rupsnya saja. Ya, sebagai title umumnya, title khususnya kita jangan lepas tangan juga lah Pak. Terus kedua tadi, dirapihkan lagi ngapain sih BKPM ngeluarin KBLI untuk percaloan seperti itu gitu. Ya. Ada Pak, itu akte notaris, akte pertanahan buat apa gitu. Sementara kita diangkat oleh Bapak ya Pak ya, oleh Betul. Kementerian Hukum. Hmm. Masa kita bersanding sama mereka? Dan yang lebih lucunya teman-teman kita banyak yang terlena dengan hal-hal seperti itu. Jadi tadi saya di awal udah menyampaikan ya kepada teman-teman saya mau meraise isu ini karena dari Bapak ada tulisan bahwa potret besarnya melindungi notaris, ya kan Pak? Dan Ya. kita merasa senang. Cuman mungkin ada beberapa yang harus kita perbaiki ya Pak. Namanya juga tadi Ya. manusia tidak sempurna. Yang pasti adalah verifikator Pak. Verifikatornya diperbanyak kali ya Pak. Ya, ya, betul. Cepat. Tapi Saya. masalahnya verifikator ujungnya itu adalah saya, Bu. Saya kan cuma satu nih. Tapi saya percaya dengan verifikator-verifikator itu bahwa ya itu tadi saya bilang verifikator ini orangnya tersembunyi, Hmm. ya. Ya, tapi dia bukan BO ya, penerima manfaat yang disembunyikan gitu kan. Tapi dia adalah verifikator supaya apa? Supaya ada apa namanya ya fair game lah ya, fair game yang kemudian ini tidak dimasukin angin gitu, masuk angin Hmm. gitu oleh oknum-oknum lain karena kita khawatir banget ini. Bukan apanya, Bu. Karena ya tadi saya bilang, kita ini manusia biasa. Ya. Betul Kalau tiap banget. hari kemudian datangin, bawa koper, bawa amplop dan sebagainya itu, kita pikir-pikir juga,
aduh terima nggak ya, terima nggak ya kan gitu. Kan manusia biasa. Nggak diterima sayang ya Pak. Saya saya bukan malaikat, saya bukan iblis, tapi saya ini kata-kata Pak apa namanya Dirjen yang dulu itu sebelum Pak Cahyo itu dia, ya jangan jadi malaikat, jangan jadi iblis, jadi manusia aja gitu kan. Ya. Kayak gitu aja gitu. Iya. Satu Boleh, lagi boleh saya tambahkan Bu Dete sebelum ya, ditutup? Iya jangan ya. lupa hotline-nya Pak, biar Iya, teman-teman ada betul. lah. Nah, Iya, begini Bu, ini juga pembicaraan kami dengan Pak Fardian waktu podcast, salah satu pengurus penasihat di ini kan gitu. Pak, yang lemahnya ini adalah Undang-Undang Perseroan itu, nomor 40 tahun 2007. Itu perlu dirubah. Hmm, Nah, nanti saya bilang, kita akan libatkan para notaris. Apa sih yang perlu ini, apa nama, rubah di Undang-Undang Perseroan itu? Karena memang banyak hole-nya, banyak lubangnya yang harus kita beresin. Karena situ kan 2007 loh. iya, Kan kita sekarang ini kan sudah 2025, berarti kan ada 18 tahun. Dan memang sudah harus memang kita rubah. Nah, masukan dari Bapak Ibu lah yang kemudian Mbak Tanti, Mbak Irma, sama yang lain-lainnya itu, ayo kita sama-sama duduk gitu kan. Iya, iya. Karena saya bilang, verifikasi substantif ini tidak akan lama, maksudnya tidak akan kita pertahankan gitu. Ya, kita mungkin nanti setahun kemudian kalau teman-teman sudah benar-benar menjalankan profesionalismenya, kita tarik nih, kita cabut lagi nih kebijakan, gitu kan. Dan kemudian dipayungi oleh payung hukum itu tadi yang sudah kita revisi sama-sama, gitu kan. Kayak tadi Bu Tanti yang ngomong masalah eh, di bawah tangan, dan di bawah tangan itu ternyata di dalam apa namanya undang-undang jabatan notaris itu masih diperbolehkan, gitu iya. kan. Nah, Tapi itu kan juga untuk harus kita keamanan ubah. transaksinya Pak, Iya, kalau bisa, itu iya. dia. Karena Hmm, itu tadi, ayo kita pertegas aja dalam aturan Ya. itu supaya itu Sam- biar memberikan juga apa namanya, kalau saya bilang keleluasaan lah kepada teman-teman notaris seperti itu. Sama ditambah Permenkumhamnya Pak izin kalau misalnya diperbolehkan, kalau misalnya bisa ada Permenkumhamnya, jadi kita bisa menunjukkan kepada klien bahwa ini loh aturannya. Karena ini kan kayak mendadak sekali ya Pak ya. Ya, Jadi akibatnya nih tadi banyak sekali pertanyaan sebelum Bapak masuk bahwa peraturan ini diberlakukan mendadak dalam waktu singkat dan akhirnya ya. ketidakpercayaan klien tuh justru ke notaris begitu karena tidak ada dasar hukumnya yang menjembatani Ya. begitu Pak. Kalau bicara dasar hukum sebenarnya ada, Bu. Iya, Dalam Undang-Undang PT 27 pasal 27 sama pasal iya, 28. iya, iya, Pasal betul. 27 dan pasal 28 Tidak itu keberatan adalah menteri. ah, itu siapa yang akan melakukan kan gitu. Nah, Iya, akhirnya keluarlah verifikasi. Tapi nanti dalam waktu dekat ini kita pertegas lagi. iya, betul. Dalam waktu Itu dekat setuju ini Pak. akan ada Permenkum. Ini sudah di meja Pak Menteri. Baik, Tapi selama ini kita itu. pakai pasal 27 28 dulu, baru nanti verifikasi dari apa namanya masih ingat Permenkumham 21 tahun 2021 tentang pendirian, Betul, perubahan dan pembaharan perseroan betul itu tahun sedang kita 2009. rubah dan sudah diharmonisasi, sudah sebentar lagi akan ke meja menteri untuk diminta tanda tangan. Nah, itu akan keluar. Dan di Ya, situ baik. sudah tegas, di situ verifikasi ada, BO-nya ada, gitu kan. Terus korporasi juga itu wajib. Nah, ini 10 saya kasih tahu nih. Ini juga peluang PNBP, peluangnya fee-nya, jasanya eh, Ibu Notaris, Bapak Ibu Notaris. Kenapa? Tiap tahun korporasi wajib melaporkan laporan RUPS tahunan. Weh, mantap. Dalam dalam laporan RUPS tahunan Heeh. wajib diaktakan. Ya, mantap. Oh, kalau dulu kan nggak wajib Pak. Nah, wajib diaktakan. Dan itu waktunya 30 hari. Oke. Sejak 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 di tahun buku berakhir, ya sejak tahun 6 bulan. berarti kita Nah, rencananya tiap akhir Mei itu mereka sudah harus lapor gitu kan. Kalau oh, tidak oke. lapor dalam waktu 30 hari itu langsung kita blokir. Wah, terima Hmm. kasih. Pak, tapi tahun buku 6 bulan loh, Pak. Mohon Ah, maaf, izin. Tahun buku kan sampai tahun Desember masih ada waktu 6 bulan kalau di iya Undang-Undang 6 PT. bulan, 6 bulan. Itu 6 bulan, berarti makanya sampai kita sampai Juni, Pak. ya makanya kita kejar Oh, nih Permenkum ini sampai lahir Juni. supaya bisa Heeh. diterapkan. Nah, artinya kan bulan kalau diterapkan ini berarti kan Desember, Januari, Februari sampai Mei lah ya. Sampai Juni, Pak. Maaf. Juni ya pokoknya Juni, Juni. heeh, Pokoknya sampai itu Juni. nanti. Nah, kalaupun diblokir, nanti kita minta bahwa notaris yang bermohon untuk buka blokir karena Iya. yang itu kan dari akta notaris gitu. Ya. Kan villa gitu kan.
Ya. diblokir kan. Gitu. Jadi kita, dari sisi lain kita bantu notaris loh cari rezeki. Langsung mukanya pada happy itu Pak. Kita bantu notaris juga cari rezeki gitu loh. Kalau saya sih bagaimana kami mengumpulkan apa namanya PNBP untuk negara kan gitu. Bukan masuk Ya, ke kantong sendiri tapi negara kita. betul. Demi kebaikan kita Tadi semua. juga saya sudah sampaikan ya ke Mbak Irma dan teman-teman untuk verifikasi awal itu Pak, kita tidak salah kita ngecek ya ke Iya, AHU betul, betul. terakhir seperti apa profilnya. Dan itu pun bayar PNBP kan juga menambah pendapatan negara. Buat kita Iya, kan nggak iya, apa-apa. Katanya iya. mau kaya bareng ya kan. Masa notarisnya doang yang dapat akte. Oke, Oke, Bu. Bapak terima kasih banget ya karena memang ini Sama-sama. kayaknya teman-teman udah mau pada Jumatan. Nanti Ya, akan kita share di YouTube ya. ya, Oke, ya. Pak Andi Taleting yang luar biasa hari ini. Terima kasih sekali sudah berkenan untuk hadir di sela kesibukan dan berbagi dengan kita. Dan saya rasa ini adalah proses tabayun yang luar biasa karena akan meredakan emosi ya dan pikiran-pikiran pendek daripada teman-teman notaris. Ya, Kita ya. waktunya bebenah diri, saya, teman-teman dan juga mungkin Ahu supaya lebih bersinergi ya, Bersinergi. bersinergi Sinergi. lagi. Ya, ya. Oke, mohon maaf kalau kita juga beberapa komentar mungkin kurang menyenangkan. Itu juga tanda kecintaan kita sih Pak, supaya sesuatunya bisa lebih eh, baik lagi. Aura kasih mau Sana, mandi, pakai cakep, deodoran Cakep. dan minyak wangi. Terima cakep. kasih Cakep. Bapak Andi, paparannya jelas sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Oh iya, semangat ya Waalaikumsalam dan terima kita kasih warahmatullahi ketemu banyak di Pak wabarakatuh. Andi. diskusi yang Terima lain. kasih. Terima kasih. Ya.